Dan pemirsa, di segmen kali ini akan kami beberkan sejumlah fakta terkait dengan bagaimana persiapan haji, khususnya apa yang harus dibawa dan harus disiapkan oleh para jamaah calon haji Indonesia, khususnya mendekati puncak musim haji ini di mana jutaan jamaah dari seluruh dunia, termasuk juga 221 ribu jamaah haji Indonesia, kini telah mulai memadati Tanah Suci secara berangsur-angsur. Namun cuaca ekstrim dan juga perbedaan regulasi seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi calon jamaah haji Indonesia di sana. Jadi sangatlah penting bagi Anda semua untuk bisa memperhatikan juga mempersiapkan sejumlah hal, terutama agar kesehatan tetap terjaga dan ibadah pun tetap lancar hingga nanti bisa menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, berikut panduan penting mengenai apa saja yang patut dan tidak patut dilakukan selama perjalanan suci ke Haramain. Pemirsa, kita ke slide selanjutnya terkait dengan apa saja yang dilakukan dan dibawa para jamaah haji Indonesia. Tentu saja yang paling penting bawaan bekal utama adalah dokumen perjalanan, di mana paspor, visa haji, tiket, kartu identitas, serta kartu digital haji atau nusuk. Pastikan dokumen-dokumen penting ini selalu dibawa menjadi satu dalam satu tas khusus yang selalu melekat di tubuh Anda. Selain itu, Anda juga seyogyanya menyalin dokumen-dokumen perjalanan penting ini dalam bentuk digital dan juga tersalin dalam folder khusus yang tersimpan di ponsel Anda. Selanjutnya adalah perlengkapan terkait dengan ihram, beberapa potong kain dan jamu kena perlu Anda siapkan bagi jamaah haji wanita dan juga kain ihram untuk laki-laki. Dan di sana juga kita memerlukan pakaian harian yang kita pakai sehari-hari untuk ibadah. Ya, ini setelan baju muslim atau gamis, dan usahakan membawa pakaian harian Anda yang mudah menyerap keringat mengingat kondisi cuaca panas yang ada di Arab Saudi. Serta perlengkapan ibadah lain seperti yang tak kalah penting adalah Al-Quran, sajadah lipat agar bisa dibawa kemana-mana dengan praktis, tasbih, buku doa, kopiah, dan lain-lainnya. Tentu saja ada selain obat dan multivitamin suplemen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan tubuh Anda. Hidrasi adalah kunci utama untuk bisa selalu menunjang seluruh kegiatan ibadah haji Anda. Seyogyanya Anda mengkonsumsi air putih ini 2 hingga 3 liter per hari atau minum minimal 200 ml air setiap jamnya. Jangan menunggu Anda haus. Dan tak kalah penting pula, semprotan air di wajah dan juga oleskan tabir surya mengingat cuaca di Arab Saudi bisa mencapai di atas 45 derajat untuk bisa menghindari heat stroke dan kulit kita tidak terbakar oleh sinar UV matahari. Dan juga tak kalah penting adalah perlengkapan pribadi untuk mandi dan wewangian serta alas kaki yang nyaman. Dan juga Anda perlu siapkan adaptor universal mengingat adanya perbedaan jenis stop kontak antara Indonesia dengan Arab Saudi hingga ke powerbank untuk tambahan Anda memastikan daya ponsel tetap terjaga selama beribadah di Saudi Arabia. Dan terkait dengan hal-hal lainnya yang perlu Anda perhatikan terkait dengan keamanan finansial dan juga barang-barang berharga. Anda selalu usahakan membawa uang tunai seperlunya saja, terutama saat pergi ke masjid untuk mengerjakan rukun-rukun haji lainnya. Dan yang lainnya adalah terkait dengan patuhi jadwal kegiatan rukun haji. Ini pemirsa sangat dianjurkan memang bila terkait dengan jadwal yang sudah disiapkan di sana, jangan sampai bertabrakan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh petugas haji di sana. Dan istirahat yang cukup khususnya dan bisa mengurangi aktivitas fisik yang tidak perlu. Perhatikan keamanan finansial dan barang berharga Anda. Navigasi titik berkumpul dari jamaah ini biasanya para jamaah bisa kehilangan atau terpisah dari kelompok-kelompok mereka. Dan Anda seyogyanya bisa menetapkan di mana titik kumpul yang mudah dicapai oleh para jamaah hingga bisa bertemu dan berkumpul kembali. Dan selain itu juga ada keamanan dari kepadatan massa. Ini khususnya saat Anda beribadah sa'i dan juga tawaf, usahakan jangan melawan arus tawaf di mana berputar ke kanan dan Anda jangan melawan arah karena ini sangat membahayakan kondisi Anda. Dan di slide selanjutnya pemirsa, apa saja barang yang dilarang untuk dibawa terutama saat penerbangan.
Ini adalah ada senjata api, senjata tajam, cairan mudah terbakar, korek api, powerbank, dan lain-lainnya. Termasuk juga cairan lebih dari 100 mili, rokok elektronik, obat tanpa resep dokter, dan juga barang-barang berbau menyengat, serta rokok dalam jumlah besar. Karena tidak semua barang boleh dibawa oleh jemaah calon haji untuk berangkat ke Tanah Suci ini, pemirsa. Setidaknya dalam perjalanan ini ada beberapa barang yang dilarang, seperti tadi senjata api dan lain-lainnya tadi. Dan pemirsa, di slide selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apa saja larangan-larangan yang ada di Arab Saudi, di mana negara Arab Saudi ini menerapkan anti-smoking law yang melarang aktivitas merokok di 19 jenis lokasi publik, termasuk masjid, hotel, di sarana transportasi umum, dan juga fasilitas pemerintahan. Ada 2 masjid suci juga, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah, yang masuk dalam kawasan larangan absolut ini. Artinya para jamaah haji di sana sama sekali tidak boleh merokok di dalam kompleks masjid maupun di halaman luarnya. Dan aturan ini juga berlaku di sekitar hotel dan juga fasilitas jamaah dalam radius 10 meter dari pintu masuk hotel. Dan juga di transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat pun, apalagi yang bebas asap rokok. Begitu juga dengan rumah sakit, sekolah, dan juga tempat kerja. Bagi Anda, para calon jemaah haji yang masih nekat merokok di tempat-tempat tadi, maka denda minimal 200 real atau sekitar Rp600.000 menanti Anda. Di beberapa kasus pelanggar yang kedapatan merokok di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini bahkan bisa ditahan hingga 7 hari sebagai bentuk efek jera bagi jemaah haji. Juga dilarang untuk mengibarkan bendera sembarangan, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Otoritas keamanan Saudi bisa saja membawa pelaku pengibaran bendera ini untuk diproses hukum atau diperiksa jika ketahuan membawa bendera tadi. Dan untuk larangan mengambil barang sekecil apapun yang bukan miliknya, ada aturan ketat di Arab Saudi tentang hal ini. Misalnya adalah larangan mengambil barang temuan secara sembarangan di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Meski ini terkesan Anda ingin menjaga barang yang terlihat hilang, namun keputusan untuk mengambil barang temuan ini bisa saja Anda dituduh sebagai tindakan pencurian, karena otoritas Arab Saudi sudah memasang banyak CCTV di dalam maupun di luar Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Jadi jika Anda menemukan barang berharga, alangkah lebih baiknya melapor ke petugas askar ataupun petugas keamanan terdekat untuk mencegah tuduhan pencurian tersebut. Dan kita ke slide selanjutnya, pemirsa, apa saja yang harus dilakukan jika dokumen perjalanan seperti paspor dan lain-lain milik Anda hilang. Anda coba berusaha untuk tetap tenang dan coba untuk mengingat lokasi terakhir kali dokumen Anda gunakan. Apakah itu di hotel, di bus, di masjid, atau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Dan juga banyak dokumen yang sebenarnya tertinggal ini bukanlah hilang permanen atau hanya tertinggal tadi. Dan pemirsa, segera untuk lapor ke petugas haji Indonesia, ya, atau PPIH, di mana ketua kloter atau kelompok terbang, karena mereka ini adalah jalur tercepat untuk bantuan karena memiliki koordinasi langsung dengan otoritas lokal. Dan jangan lupa Anda lapor ke polisian setempat untuk bisa membuat laporan kehilangan di kantor polisi Arab Saudi. Ini penting tentu saja sebagai bukti resmi untuk pengurusan dokumen pengganti. Dan juga jangan lupa untuk menghubungi kedutaan atau konsulat RI, segera datangi untuk hubungi kedutaan Republik Indonesia dan yang ada di Riyadh atau konjen di Jeddah, karena kedutaan atau konjen RI ini bisa menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP ini sebagai ganti paspor Anda atau dokumen Anda yang hilang. Mereka juga sangat bisa membantu berkoordinasi dengan pihak-pihak imigrasi di Arab Saudi. Tentu saja Anda juga harus mengikuti arahan petugas sampai selesai, jangan menerus sendiri tanpa koordinasi, karena sistem haji Indonesia ini sudah sangat organisir. Ikuti instruksi hingga dokumen pengganti ini selesai. Dan sekedar tips saja bagi Anda pemirsa, untuk mencegah agar dokumen Anda tidak mudah hilang, Anda seyogyanya menyimpan dokumen perjalanan penting tadi di tas khusus yang anti air, dan Anda selalu usahakan ada tas ini selalu melekat di tubuh Anda, dan jangan sekali-kali menitipkan tas dokumen ini kepada orang lain, apalagi orang yang tak dikenal. Selanjutnya adalah Anda dianjurkan memiliki salinan digital dokumen tersebut di dalam ponsel Anda.
Dan pemirsa, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat menguji kesabaran, menguras tenaga fisik dan juga mental setiap jemaahnya. Agar ibadah haji Anda ini tetap bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti, maka seyogyanya Anda mematuhi aturan dan menjaga kesehatan fisik serta lebih berfokus pada ibadah-ibadah inti saja. Jangan lupa untuk selalu patuhi arahan para petugas haji dan Allahumma aj'al hajjan mabrura, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.